JohnnyRocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Masih berkaitan dengan pembelajaran IPA untuk kelas 7, yaitu di sekolah menengah pertama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan keselamatan dan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi IPA di kelas 7, yaitu semester yang kedua, yaitu tentang pencemaran. Lebih khusus lagi adalah tentang pencemaran air. Kita tahu yang namanya air itu adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan cuma hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini itu sangat membutuhkan keberadaan air. Oke, sebelum saya bahas secara mendalam tentang pencemaran air, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya ketika ada pemberitahuan, ada upload yang terbaru dari channel ini, dari Faza NDR, kalian bisa mengetahuinya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan teman kalian, dengan saudara kalian, atau mungkin dengan teman-teman kalian yang kalian paham, yang kalian tahu, mungkin satu sekolahan atau beda sekolahan. Selama ini bermanfaat, silakan kalian bagikan video ini. Oke, kita mulai saja untuk pembahasannya, yaitu tentang pencemaran. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu ingin selalu mencukupi seluruh kebutuhannya, baik dari sandang, pangan, ataupun yang lain. Maka manusia diberikan pikiran oleh Allah, diberikan otak oleh Allah, supaya bisa berpikir, kemudian bisa mengembangkan, dan supaya bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Maka dari itu banyak pabrik-pabrik, kemudian banyak produk-produk yang diciptakan oleh manusia untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Tapi di samping itu, ketika kecukupan atau kebutuhan dari manusia itu sudah tercukupi, maka akan ada dampak, salah satunya secara tidak langsung ataupun secara langsung, yaitu dampak terhadap sebuah lingkungan. Ketika manusia menciptakan atau mendirikan sebuah pabrik, otomatis pabrik tersebut akan memberikan limbah. Dan limbah itu biasanya akan dibuang ke lingkungan yang nantinya bisa mencemari lingkungan. Sesungguhnya pencemaran itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini lingkungan alami dan lingkungan yang tercemar. Lingkungan yang alami adalah lingkungan yang dalam keadaan seimbang. Artinya apa? Komponen-komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan tersebut dalam keadaan seimbang. Komponen yang bersifat hidup dan komponen yang bersifat tak hidup itu akan seimbang. Itu yang namanya lingkungan alami. Jadi tidak ada peran dari teknologi, tidak ada campur tangan dari manusia. Jadi secara alami itu seimbang. Ini namanya lingkungan alami. Bagaimana kalau lingkungan tercemar? Pencemaran lingkungan yang kita sebut, yang sering kita kenal dengan pencemaran lingkungan. Apa itu sih pencemaran lingkungan?
Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lain. Zat itu bisa berupa benda padat, benda cair, atau benda gas, atau komponen lain. Nah, komponen lain di sini adalah bisa seperti makhluk hidup. Nah, tetapi yang merugikan sehingga lingkungannya menjadi terganggu, sehingga terjadilah pencemaran lingkungan. Ini adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lain yang merugikan dalam lingkungan. Ini perbedaan antara lingkungan alam dan pencemaran lingkungan. Dan berikutnya, pencemaran lingkungan. Zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran itu disebut dengan polutan. Jadi ingat-ingat, polutan itu zat atau bahan atau bahkan makhluk hidup yang dapat menyebabkan pencemaran itu disebut dengan polutan. Syarat menjadi polutan. Yang pertama, jumlahnya melebihi batas. Yang kedua, berada dalam tempat yang tidak tepat. Sebagai contoh, lumut. Lumut itu tepatnya berada di sungai. Nah, ketika lumut itu berada di kolam, maka air yang ada di kolam bisa tercemar. Tuh, yang namanya berada pada tempat yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, berada pada waktu yang tidak tepat. Ini ada 3 syarat menjadi sebuah polutan. Jumlahnya melebihi batas, berada pada tempat yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Syarat menjadi polutan. Nah, bahan polutan umumnya bersifat racun atau toksik. Jadi kalau ada kata-kata toksik, itu adalah racun yang berbahaya bagi organisme, bagi makhluk hidup. Nah, sumber utama pencemaran itu ada 2 macam. Yang pertama adalah proses alami, dan yang kedua adalah kegiatan manusia. Apa itu proses alami? Proses alami ini bisa dikarenakan proses alam, karena terjadi gunung meletus, sehingga debunya bertabur di mana-mana, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Ataupun terjadi gunung meletus, kemudian nanti setelah gunung meletus nanti akan ada yang namanya banjir bandang. Ini juga termasuk dari pencemaran secara alami. Kemudian kebakaran. Kebakaran itu juga bisa disebabkan karena dari kekeringan yang berkepanjangan juga bisa. Kemudian karena tsunami atau karena hujan asam. Itu juga karena proses alam, maka akan terjadi pencemaran. Kemudian proses pencemaran karena ulah manusia atau kegiatan manusia. Yang pertama adalah rumah tangga. Setiap hari kita menyumbangkan pencemaran terhadap lingkungan, seperti kita mandi menggunakan sabun, menggunakan sampo, menggunakan odol, yang nantinya air yang terkena sabun akan dibuang ke lingkungan. Kemudian transportasi kendaraan, terutama kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Industri seperti pabrik, ya. Kemudian tambang serta pertanian. Pertanian pun juga menyumbangkan sumber utama dari pencemaran. Ketika para petani menggunakan pupuk secara berlebihan, secara tidak langsung, maka kelebihan itu akan masuk ke dalam tanah dan
akan membuat tanah menjadi tercemar. Berikutnya adalah macam-macam pencemaran yang akan kita bahas secara detail di sini. Ini ada 3 macam, secara kimiawi, kemudian secara fisika, dan secara biologis. Nah, pencemaran secara kimiawi adalah akibat dari zat-zat kimia. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu contohnya adalah pencemaran pupuk yang dilakukan oleh para petani ketika menggunakan pupuk urea secara berlebihan. Kemudian fisik adalah yang diakibatkan oleh zat cair, padat, ataupun gas. Sedangkan kalau biologi adalah yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Ini ada 3 macam secara kimiawi, kemudian fisika, kemudian biologis. Kita masuk macam pencemaran air. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan, sehingga kualitas atau mutu air itu terganggu. Ini adalah pengertian dari pencemaran air. Penyebabnya, yang pertama adalah karena limbah industri. Setiap industri apa saja, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, itu pasti akan menghasilkan sebuah limbah. Pasti ada produk utamanya dan pasti akan ada limbahnya. Dan limbah itu biasanya nanti akan dibuang di lingkungan. Lewat sungai bisa. Kemudian yang kedua adalah limbah pertanian. Secara tidak langsung ketika para petani memberikan pupuk kepada tanamannya, itu juga akan menghasilkan pencemaran kalau secara berlebihan. Kemudian limbah rumah tangga, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, rumah tangga itu salah satu penyumbang dari pencemaran air. Kita selalu menggunakan sabun, menggunakan sampo untuk mencuci, untuk mandi, ya, itu pasti akan menghasilkan sebuah limbah pencemaran. Dan yang ketiga, limbah rumah tangga tadi sudah. Kemudian yang keempat adalah limbah minyak. Biasanya ini ketika terjadi kebocoran minyak di penambangan minyak lepas pantai. Nah, ketika minyaknya itu bocor, maka akan mengakibatkan perairan laut akan tercemar, sehingga biota laut seperti ikan ataupun yang lain itu bisa mengakibatkan kematian bagi yang terkena. Ini ya, ini seperti botol, kemudian sampah-sampah yang lain, ini juga bisa mengakibatkan pencemaran pada air. Makanya jangan sekali-kali kalian untuk membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya, seperti sungai, selokan. Itu jangan sampai. Buanglah tempat sesuai dengan ketentuannya, yaitu di tempat sampah sekecil apapun. Ya, sekecil apapun sampah yang kalian hasilkan, kalian buang pada tempatnya supaya tidak menyumbangkan polutan. Indikator pencemaran air. Yang pertama adalah secara fisik. Yang pertama, suhu. Suhu ini menyebabkan pola sirkulasi yang khas dan stratifikasi dalam mempengaruhi kehidupan akuatik. Kalau suhunya panas, maka akan mengakibatkan organisme yang ada di dalamnya pasti akan terganggu. Atau ketika suhunya terlalu dingin,
juga dalam sebuah ekosistem juga nanti akan ada akibatnya. Seperti halnya, nanti bisa kalian praktekkan sendiri, kalian memiliki ikan mas katakanlah, ikan mas itu tempatnya di suhu yang sedang. Tapi kalau kalian masukkan batu es ke dalam ikan mas, air yang terdapat ikan masnya, pasti ikan mas itu akan teler. Bisa juga terjadi kematian atau dibalik bukan dikasih es, bukan dikasih batu es, tetapi dikasih air panas. Nah, pasti juga akan mengalami kematian. Jadi suhu pun juga termasuk indikator. Karena setiap hewan, setiap organisme memiliki suhu optimalnya masing-masing. Yang kedua adalah kecerahan dan kekeruhan. Nah, kekeruhan menghambat penetrasi cahaya dan osmoregulasi. Misalnya, dalam sebuah sungai, ketika sungai itu mengalir deras, kemudian warnanya sangat coklat, otomatis di situ banyak kandungan tanah. Nah, ketika terjadi penyinaran dari sinar matahari, maka sinar matahari itu tidak mungkin bisa masuk tembus menuju ke dasar sungai. Karena apa? Karena terhalang oleh butiran-butiran tanah yang tercampur dengan air. Nah, ketika penetrasi cahaya yang mau masuk ke dalam dasar sungai itu tidak bisa, maka otomatis ketika di situ ada tanaman yang ada tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nih, sehingga osmoregulasinya atau siklus airnya maka tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian warna sebuah air juga bisa memengaruhi air itu tercemar atau tidak tercemar. Ada dua macam, yaitu warna sesungguhnya dan warna yang tampak. Nah, warna sesungguhnya itu yang dimaksud adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. Adapun warna yang tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh bahan tersuspensi. Nah, warna air yang tidak normal biasanya merupakan indikasi terjadinya pencemaran air. Nih, warna. Berikutnya adalah jumlah padatan. Biasanya jumlah padatan ini terdiri dari bahan organik dan anorganik, baik yang larut ataupun yang mengendap ataupun yang tersuspensi. Kalau semakin banyak organel atau padatan, baik itu organik atau anorganik yang terlarut atau yang mengendap atau yang tersuspensi, semakin banyak maka bisa dikatakan air tersebut tercemar. Kemudian indikator kimia. Yang pertama karena pH-nya. pH normal itu 6,7 sampai 7,5. Ini bisa diukur hanya dengan menggunakan indikator universal sehingga tahu. Jadi diambil sampelnya kemudian dicek menggunakan pH universal. Kalau di bawah 6,5 berarti pH-nya adalah asam, sedangkan kalau di atas 7,5 adalah pH-nya pH basah. Kemudian BOD atau biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologis yang disebut dengan BOD. Nah, jumlah mikroorganisme dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan airnya. Air yang bersifat relatif mengandung mikroorganisme lebih sedikit dibandingkan
yang tercemar. Sehingga makin besar kadar BOD-nya, maka merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. Ini adalah BOD. Yang kedua adalah kebutuhan oksigen kimia atau chemical oxygen demand atau COD, bukan COD tentang jual beli ya, bukan. Definisi dari COD adalah jumlah oksigen atau O2 yang setara dengan bahan kimia pengoksidasi suatu senyawa organik yang terkandung dalam 1 liter limbah cair. Senyawa pengoksidasi yang sering digunakan adalah potasium dikromat. Semakin tinggi senyawa organik yang terkandung dalam limbah cair, semakin tinggi pula nilai COD-nya. Sedangkan yang keempat adalah DO. Bukan drop out, tapi di sini DO di sini adalah dissolved oxygen. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk pernapasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan. Di samping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Ini adalah oksigen terlarut. Sedangkan indikator yang berikutnya adalah indikator biologi. Ada tidaknya mikroorganisme di dalam air. Nah, terutama adalah bakteri patogen. Nah, patogen di sini adalah bakteri yang menghasilkan racun atau pembawa penyakit. Nah, dampak pencemaran dari pencemaran air. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, terjadi pencemaran air, misalkan di situ banyak organisme yang muncul, kemudian penetrasi ke dalam air itu menjadi terganggu, maka di situ pun juga akan terjadi dampak yang secara signifikan. Salah satu contohnya adalah ketika di situ ada tanaman tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Yang kedua adalah karena gangguan kesehatan. Misalkan di situ ada air yang tercemar, kemudian air tersebut digunakan oleh manusia tanpa melalui proses pemasakan yang benar, maka bisa mengakibatkan kesehatan manusia yang mengkonsumsi bisa menjadi terganggu. Kemudian adalah pemekatan hayati. Apa sih yang disebut dengan pemekatan hayati? Ketika di sebuah ekosistem terdapat air lumayan banyak dan air itu digunakan untuk sumber kehidupan manusia, di dalamnya terdapat plankton, zooplankton dan sebagainya. Ketika air tersebut tercemar, ya, kemudian zooplankton itu memakan plankton, kemudian di dalamnya terdapat ikan yang nantinya ikan itu memakan plankton atau zooplankton, kemudian ikannya ditangkap oleh kalian. Padahal dari plankton, zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian ditangkap kalian untuk dikonsumsi, untuk dimakan, otomatis zat polutan yang tadi dimakan oleh ikan juga akan masuk ke dalam kita yang memakan ikan yang sudah tercemar. Itu yang namanya pemekatan hayati.
Kemudian yang berikutnya adalah mengganggu pemandangan. Coba bayangkan saja ketika kalian melihat air yang jernih mengalir dengan deras, mengalir dengan indah, kemudian kalian bandingkan dengan sebuah sungai yang warnanya coklat atau hitam pekat, banyak sampahnya mengalir di hadapan kalian, kira-kira pemandangannya lebih bagus yang mana? Pasti kalian akan memilih pemandangan air yang jernih dan bila perlu bagian bawah dari sungai tersebut terlihat indah. Tuh, yang kelima adalah mempercepat proses kerusakan benda. Otomatis karena setiap kali benda apapun itu bersentuhan dengan air, itu juga akan mengakibatkan benda akan menjadi rusak, apalagi tersentuh oleh air yang sudah tercemar. Ini sebagai contohnya, ini banyak ikan-ikan yang mati, kemudian ada gangguan kesehatan, bisa juga terjadi ruam ataupun juga panu, kadas kurap dan sebagainya. Ini adalah limbah dari limbah pabrik. Ataupun ini adalah perusak pemandangan. Ini sangat tidak bagus sekali. Kemudian upaya mengatasinya. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Kolam anaerobik dan kolam fakultatif dan kolam maturasi. Ini ada 3 tingkatan dari kolam pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Jadi setiap kali ada pabrik, kemudian pasti akan mengalirkan limbah ke sungai. Tetapi sebelum dialirkan itu ada kolam yang namanya kolam stabilisasi, supaya zat-zat yang yang bisa mencemari lingkungan itu bisa dinetralisir terlebih dahulu. Yang pertama adalah kolam stabilisasi yang umumnya digunakan oleh kolam anaerobik. Kemudian kolam fakultatif, untuk fakultatif itu pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Ini biasanya digunakan oleh semua kalangan karena mudah untuk memilikinya serta mudah untuk mengolahnya, dan yang paling penting adalah murah harganya. Jadi ketika kalian menemui sebuah pabrik apapun itu, ketika mengeluarkan limbah itu sudah melalui kolam stabilisasi. Dan yang kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah primary treatment, pengolahan pertama, kemudian secondary treatment, pengolahan kedua, yang berikutnya adalah tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Nah, primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan, disaring, dan bak sedimentasi. Kemudian yang kedua adalah secondary treatment, pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengogulasikan atau menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Kemudian tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor
untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Klor itu seperti halnya ketika kalian renang di kolam renang, kemudian kalau kalian mencicipi airnya, kalau ada rasa-rasa seperti zat kimia itu adalah klorin. Itu adalah IPAL. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan ekskreta atau human ekskreta. Ini banyak mengandung bakteri patogen. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air. Nah, jamban yang dibuat harus sehat. Makanya ketika kalian mau BAB jangan sembarangan. Jangan di sungai atau jangan di di share, itu jangan. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau. Kemudian sederhana, jauh dari jangkauan serangga, baik itu lalat, nyamuk ataupun kecoa. Kalau terjangkau maka bisa mengakibatkan sebagai sumber dari penghasil serangga. Kemudian murah dan diterima oleh pemakainya. Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Seperti halnya kalau kalian pernah melihat sebuah peternakan, terutama peternakan sapi, biasa limbahnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya wadah itu sebagai penampung dari semua macam kotoran dari sapi. Kemudian nanti dikasih E4 dan nanti akan menghasilkan sebuah gas. Nah, gas tersebut bisa digunakan untuk pengganti gas LPG. Ini yang namanya biogas. Kemudian pengolahan sampah rumah tangga dengan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Reduce itu mengurangi. Artinya mengurangi di sini tidak mengurangi secara berlebihan, tidak, tetapi secara hemat. Contohnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, itu sebaiknya tidak menggunakan plastik yang diberikan oleh pedagangnya, tetapi kita membawa plastik sendiri atau membawa tas sendiri. Secara tidak langsung kita mengurangi limbah plastik. Kemudian reuse. Reuse adalah menggunakan ulang, ya, yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Seperti tadi menggunakan plastik atau menggunakan botol sirup yang sudah tidak ada isinya, itu bisa digunakan untuk menyimpan air minum. Kemudian recycle, mendaur ulang. Nah, proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos, seperti makanan-makanan sisa, kemudian daun-daun kering, itu bisa kalian masukkan ke dalam tempat, kemudian kasih E4, bisa digunakan sebagai pupuk. Kemudian yang terakhir adalah repair atau memperbaiki.
atau melakukan pemeliharaan, membuang sampah tidak sembarangan. Contohnya, dimasukkan ke dalam tempat sampah, kemudian dibuang dan membuang sampah bukan di tempat air yang mengalir. Ini adalah materi dari pencemaran air. Mudah-mudahan materi ini membawa manfaat buat kalian. Dan mohon maaf barangkali ada kesalahan dalam penjelasan, silakan. Barangkali ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.